yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempat-tempat itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita menikmati minggu biasa atau hari biasa, dan terus sampai Advent, sampai 2015 habis Desember. Dan ini semua adalah dikaruniakan Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Sepanjang tahun kita merayakan pesta-pesta terus. Nah, nampaknya hari biasa ini menjadi pesta yang agung karena terbukti dibuka dengan karya pertamanya, Yesus merubah air menjadi anggur. Ini adalah untuk kita semua. Anggur yang biasa menjadi manis. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, menjadi manis untuk kita semua. Maka dari itu kita harus setia kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan yang manis-manis pada diri kita. Sebetulnya sepanjang tahun ini kita menikmati sukacita. Memang ada jatuh bangunnya, ada Paskah, yang ada jatuhnya. Kita merasa sedih, kita merasa tidak gembira. Lalu hari raya, hari biasa lagi, sampai Advent, dan itu sedih lagi. Begitu seterusnya. Jadi hidup kita jatuh bangun, sedih gembira. Tapi banyak gembiranya. Dan ini yang dituturkan Tuhan untuk kita wartakan. Bapak Ibu harus bisa melihat karya-karya
dari orang-orang atau dalam Bapak Ibu sendiri, dari keluarga Bapak Ibu sendiri. Dan itu dimunculkan dalam kepermukaan. Karya-karya Allah ini sungguh-sungguh hebat. Kalau kita tidak bisa melihat hal ini, sekurang-kurangnya karya-karya kita. Karya-karya kita. Oh, orang itu kok hebat. Oh, orang itu kok hebat. Tidak peduli agamanya apa. Orang itu hebat, orang itu hebat. Kita memuji, memuliakan nama Allah. Kita bercerita tentang Allah, tentang kehebatan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal ini harus kita wartakan sepanjang tahun ini. Bahwa ada jatuh bangun, ya itu tidak biasa. Hal di dunia ini apa yang tidak jatuh bangun? Semua jatuh bangun. Tapi intinya ingin memuji, memuliakan nama. Semakin gembira dan gembira. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu contoh ini tadi, Yesus merubah air menjadi anggur, menjadikan manis semua situasi kita, manis. Kalau Bapak Ibu kerja, setelah kerja, Bapak kerja, pulang dari kantor, lalu melihat hal ini kok seperti ini, harusnya itu membantu mamanya. Mama kasihan seperti itu, kok berbuat ngepel, kora-kora, nyapu, waduh, dan seterusnya. Ngomong anak dan hampir banyak dilakukan oleh mama. Apakah papa lalu diam saja melihat hal itu? Atau minum-minum, dem-deman terus? Atau main game terus? Saya kira tidak. Harus kita wujudkan dalam perbuatan kasih. Jatuh bangun itu adalah perbuatan kasih kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu kita harus selalu saling tolong menolong, menghibur dan memandu semua yang harus diberikan kepada Tuhan. Supaya nampak bahwa hidup rumah tangga kita sungguh-sungguh happy. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau anak-anak pulang dari kerja, pulang dari sekolah, lalu menyerahkan tugas-tugasnya, ditandatangani, lalu dilihat, bagus, nilaimu bagus, meskipun ada 5-nya, ya bagus, gitu. Dibagus-baguskan anak-anak supaya bisa semangat, mongkok, artinya mongkok, penuh semangat. Tidak didelep-delepkan anak-anak. Lalu setelah itu disemangati, ya enggak apa-apa sekarang harus, tapi besok, lusa dan seterusnya harus lebih baik. Begitu seterusnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Anak-anak perlu kita himbau, kita rasakan. Air menjadi anggur, menjadi contoh bagi kita di masyarakat. Harusnya membuat masyarakat ini renyah, gembira. Kalau ada kehadiran kita, rasanya senang. Wah, Bapak tidak hadir di sini ya. Wah, rasanya sepi. Bapak harus hadir, Pak. Semangat untuk ini. Latihan kur juga begitu. Waduh, semangat. Ada kamu. Organis ini bagus, disemangati, tidak dicela, akhirnya mengkeret, sempit, kecil, lalu pulang tidak muncul lagi. Gembira Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus selalu merasakan hal ini.
Dan di tengah-tengah masyarakat 1 Korintus tadi, melihat bagaimana hidup ini ada pembagian. Seseorang dikaruniai ini, tapi kita dikaruniai yang lain. Tidak apa-apa, semua dari roh yang sama. Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh Allah yang menghimpun kita, yang menghendaki kita untuk muncul ke permukaan. Apa saja yang kita lakukan selalu baik, baik, dan baik. Apa itu masih kecil sedikit pun, itu adalah baik. Oleh karena itu tidak boleh mencela, menyacat, bencekno. Untuk apa hidup seperti itu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam masyarakat selalu seperti itu, disalahkan, dieliminasi, ditepikan, dipinggirkan orang-orang kayak gini, minggir, sing ini aja. Kalau kita melakukan hal seperti itu tidak semestinya. Sebagai orang Katolik, sebagai orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah diberi karunia-karunia, harusnya mencorong keluar ke permukaan. Dan itu adalah tanda bahwa diri kita dikaruniai Tuhan, diri kita sungguh-sungguh bahagia. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita setia untuk selalu mewartakan kegembiraan karya-karya Allah ini dalam hidup sepanjang tahun ini. Supaya tahun ini dihinggapi hal-hal yang sungguh indah. Tidak lagi mencela, mencacat, meskipun itu kekurangan-kekurangan, tapi ditutup. Ini adalah resep kita dalam perkawinan. Kalau ada kekurangan-kekurangan ditutup, tidak diumbar-umbar, diler-ler, semua diberitahu. Ini loh bapak, ini ibunya, ini loh anaknya, anak saya. Tidak perlu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberi anugerah karunia-karunia untuk mewujudkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.